Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurhayati SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Biren, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil kegiatan peer teaching saya. Adapun rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat layanan yang meliputi 1. RPL, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD, 5. Evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, saya Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Game sebentar. Apakah sudah tampak? Belum, Bu. Sudah tampak ya anak-anak semua? Sudah, Bu. Oke, kita akan memulai games yang nama gamesnya adalah Kemana Fokusmu. Perhatikan di layar. Oke, perhatikan gambar dengan seksama. Sudah? Sudah diperhatikan gambarnya? Sudah nampak jelas? Sudah, Bu. Oke. Sekarang, jam dinding yang ada pada gambar menunjukkan pukul apa tadi yang udah fokus. Kalau dia fokus, berarti dia bisa menjawabnya. Saya tak lihat jamnya, Bu. Cuma nengok orang duduk di kursi aja. Kan tadi Iya, sama, Bu. Fokusnya lihat bukunya terbalik, Bu. Saya lihat bukunya terbalik, Bu. ada yang tahu? Ada yang 12.10, Bu. jam berapa, Carmila? Jam 12.10. Oke, benar. Ternyata jam pada gambar adalah jam 12:10. Selanjutnya. Oke, fokus lagi. Silahkan diperhatikan gambarnya dengan seksama. Berapa jumlah awan yang ada pada gambar tersebut? Saya, Bu. Oh ya, oke, Peli duluan ya. Ada 6. Ada berapa? Ada 6. Ada 6. Tadi siapa lagi? Kesuma tadi yang angkat tangannya. Berapa Kesuma? Iya, Bu, ada 6. Ada 6. Ada yang lain nggak? Kita lihat ya. Ada berapa gambar awan? Oke, ternyata anak-anak ibu udah mulai sedikit fokus. Benar, jawabannya adalah 6. Ada 6 awan pada gambar ini. Selanjutnya, perhatikan gambar lagi. Sudah? Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Pertanyaannya, berapa jumlah rumah yang ada pada gambar? Saya, Bu. Semua duluan. Rumahnya ada 4, Bu, yang berwarna. Ada Berapa? 5, Bu. Siapa tadi, Carmila atau Saya, Bu. berapa Suci? 5, Bu. Nah, oke, kita lihat ya, siapa yang benar, apakah siapa yang paling fokus, Sumi, Kesuma, atau Carmila? Ayo coba hitung, ada berapa sih gambar rumahnya? Oke, berarti jawabannya yang benar adalah 4. Oke, kita beri upload dulu untuk fokus kita pada siang hari ini. Nah, anak-anak sudah segar semua? Sudah kembali fokusnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah kembali fokusnya, berarti kita bisa lanjut untuk membahas materi kita yang pada siang hari ini ya.
Oke, materi kita pada hari ini adalah bijak menggunakan handphone. Bijak pakai handphone yuk, seperti itu. Bahasa kerennya seperti itu. Jadi, apakah anak-anak ibu sudah bijak pakai HP-nya? Yuk kita bahas materi ini. Pada materi ini, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis fenomena penggunaan HP dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecanduan menggunakan HP. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan dampak positif dan negatif penggunaan HP. Yang keempat, peserta didik dapat merencanakan langkah-langkah penggunaan HP yang tidak bijak dalam pembelajaran. Di sini, tugas dan tanggung jawab anak-anak ibu selama mengikuti pembelajaran daring ini adalah tadi satu, fokus dalam mengikuti pembelajaran selama daring. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran baik kelompok ataupun individu. Yang ketiga, mengerjakan lembar kerja siswa pada aplikasi Google Form. Nah, nanti Google Form ini akan saya share ya. Ibu mau tanya di sini, coba ceritakan pengalaman anak ibu menggunakan HP di sekolah. Oke, Sumi. Kalau pengalaman saya kan Bu, selama menggunakan HP di sekolah, HP saya itu saya pakai untuk misalnya mencari pertanyaan-pertanyaan, kemudian searching jawabannya yang saya nggak tahu Bu. Jadi saya pakai Google, saya cari di situ sumber-sumbernya, saya telusuri kira-kira jawabannya apa gitu Bu. Terus untuk mengakses video-video pembelajaran juga Bu, yang dikasih guru-guru linknya itu saya buka, seperti itu Bu. Oke, lalu yang ingin saya tanyakan kepada Sumi, bagaimana perasaannya Sumi diperbolehkan membawa HP ke sekolah? Senang kali lah Bu. Bisa awak ngintip-ngintip chat sedikit Bu, chatting-chatting sedikit. Nanti ngerekam foto-foto sedikit Bu di kelas, seperti itu Bu. Oke. HP ini saya gunakan misalnya di jam istirahat, saya pakai untuk foto-foto Bu sama kawan. Oke. Setelah kita mengetahui pengalaman teman-teman kita selama menggunakan HP pada saat jam pembelajaran, saya akan menayangkan video. Mohon untuk diperhatikan. Halo? Kenapa? Oh, iya ya.
menyampaikan video tadi? Coba si Sarda ya. Awalnya dia ikut kerja kelompok, Bu, tapi lama-lama dia fokus ke yang lain, buka-buka yang lain di HP-nya, Bu. Iya. Siapa lagi tadi? Sumi? Coba Sumi. Iya Bu, tadi awalnya dia masih ini kan fokus sama diskusi kelompoknya, rupanya lama-lama kok nggak apa-apa dibukanya Bu. Oke, sekarang coba Ibu tanya. Dari pengalaman anak-anak semua, pernah nggak mengalami seperti itu? Wih, sering lah Bu. Jadi, mana yang lebih fokus ketika memegang HP? Apakah sama seperti di video tadi? Sama, Bu. Lebih fokus ke HP daripada yang lain. Lebih fokus ke HP daripada yang lain. Oke. Setelah melihat tayangan video, siapa yang pernah berbuat seperti yang ada dalam video? Rata-rata ya, rata-rata kalau misalnya mengerjakan tugas di dalam HP, yang Ibu dapat dari anak-anak semua, rata-rata fokusnya itu akan terbelah, tapi lebih fokus untuk mengerjakan yang lain ya. Iya, Bu. Setelah anak-anak Ibu mengetahui hal tersebut, menurut anak-anak Ibu, coba kita identifikasi faktor-faktor penyebab masalah. Kira-kira faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kok anak-anak Ibu ini lebih fokus ke yang lainnya daripada ke belajarnya ketika menggunakan HP? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Kalau saya ya Bu, Ya, Sumi. karena yang lain itu lebih menarik Bu. Nanti kan masih mau buka tugas, rupanya ada buka Instagram sedikit, lebih menarik yang mau ditengok itu di Instagram daripada ngerjain tugas Bu, konten-kontennya. Menurut Sumi, yang lain itu lebih menarik daripada tugasnya ya? Iya, betul, Bu. Iya Bu. Menurut Srianda, kira-kira apa ya faktor penyebab kenapa bisa lebih fokus ke bermain HP daripada menggunakan HP pada pembelajaran? Karena HP itu lebih menyenangkan. Jadi kalau belajar, Pasti bikin jantung. lalu coba siapa nih? Oh, Carmila. Oke, Carmila. Kalau ada HP di tangan, Bu, biasanya kita sering lupa diri. Karena mungkin, Bu, itulah ada konten-konten menarik. Jadi kita bisa mencari sensasi-sensasi lain di situ, Bu. Oke, lupa diri itu berarti tidak bisa mengontrol bagaimana diri kita sendiri ya. Identifikasi 3 faktor masalah. Selanjutnya, nah di sini Ibu akan membagikan anak-anak Ibu ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, Ibu kasih nama kelompok pro. Kelompok pro itu ada si Carmila, Srianda, Feli, Sarda, dan Septa. Kelompok kontra ada si Uma, Sumi, Indah, dan Adiba. Tugasnya adalah mendeteksi dampak positif dan negatif. Jadi, kelompok pro itu mencari dampak positif. Kelompok kontra mencari dampak negatif. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Kasih waktu 5 menit. Oke, sudah siap ya anak-anak Ibu ya? Coba sekarang Ibu mau kelompok pro dan kontra mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Carmila mewakili kelompoknya ya. Menurut Carmila, dampak positif dari penggunaan HP untuk pembelajaran apa, Nak? Bisa dengan ada HP kita bisa mencari informasi, pengetahuan, bisa berkomunikasi dengan keluarga, bisa menghasilkan banyak uang bagi orang yang sekarang ini. Terus bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, Pak, Bu. Oke, terima kasih Carmila untuk pendapatnya. Terima kasih untuk kelompok pro. Sekarang kelompok kontra, ada si Indah ya.
Coba Indah. Ya Bu, saya akan menampilkan hasil presentasi mengenai dampak negatif dari penggunaan HP ini Bu. Yang pertama, kalau kita menggunakan HP, kita jadi malas Bu untuk belajar, mau fokusnya ke HP terus. Yang kedua, karena kita sudah sering sekali menggunakan HP, kesehatan mata kita ini terganggu Bu. Yang ketiga, yaitu memungkinkan kita untuk membuka situs-situs yang negatif gitu Bu, situs porno. Nah yang keempat, jadi boros kita Bu, karena selalu membeli paket untuk HP. Nah itu Bu, menurut bagus. pendapat kami. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok kontra. Udah, ini sudah kita rangkai jawaban dari anak-anak ibu semua. Kita sudah mengklasifikasikan dampak positif dan dampak negatif dari handphone. Kemudian setelah kita tadi sudah mengidentifikasi, kita sudah mendeteksi faktor-faktor positif. Sekarang kita bersama-sama akan merencanakan bagaimana sih cara kita untuk mencegah penggunaan HP yang tidak bijak. Kira-kira siapa yang udah tahu? Yuk sih. Ya Bu. Hanya itu. Ya Sarda, boleh Sarda. Lebih banyak download aplikasi untuk belajar Bu daripada game. Di HP-nya dipenuhi sama aplikasi-aplikasi yang lebih bermanfaat ya. Iya Bu. Oke, bagus. Selanjutnya siapa lagi? Sumi. Iya Bu, kalau saya karena orang yang susah fokus kan Bu, saya akan matikan HP ketika belajar. Oke, jadi pembelajaran HP-nya. Selanjutnya ada siapa lagi? Saya Bu, pakai HP untuk yang penting-penting aja Bu, nggak semuanya kita gunakan. Mana yang menurut kita paling penting itu diutamakan. Oke, bagus. Ini hasil diskusi kita, rencana pencegahan penggunaan HP yang tidak bijak. Tadi ada katanya mengatur waktu sebaik-baiknya, menggunakan HP jika penting-penting aja menurut si Indah tadi ya. Mematikan handphone saat jam pelajaran berlangsung itu tadi menurut si Sumi. Kita sudah sampai pada ke tahap kesimpulan. Ayo, dari tadi kita sudah mengetahui faktor penyebab, sudah mengklasifikasikan, sudah merencanakan pencegahannya. Yang ingin Ibu tanyakan sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya boleh Bu? Boleh nak. Baik Bu. Jadi Bu, HP itu bisa jadi bermanfaat bagi kita tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya dengan bijak akan bermanfaat untuk diri kita. Kalau kita menggunakannya dengan tidak bijak tentu akan membawakan dampak buruk untuk diri kita Bu. Selanjutnya, siapa lagi yang mau kasih kesimpulan di sini? Si Feli nih, Feli. Coba. Menurut saya manfaat HP itu sangat banyak Bu, terutama dalam pembelajaran. Kita bisa masuk ke ruang guru, kemudian kita bisa belajar di sana. Banyak pokoknya Bu manfaat HP yang kita ambil. Oke, berarti satu lagi. Ayo, Uma, mana pembelajaran kita ini apa yang dapat kamu simpulkan? Dengan adanya HP, kita bisa lebih mengenal dunia, Bu. Karena HP kan adalah jendela dunia. Wawasan bertambah luas ya. Bertambah luas, ya Bu. Wawasan kita bertambah luas, jadi bisa tahu bagaimana bentuk Eropa, bagaimana bentuk Asia. Iya, Oke. Bu. Oke, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu sudah sangat-sangat aktif dalam pembelajaran kita hari ini, sudah mengeluarkan semua pendapatnya. Pastinya sudah untuk kedepannya anak-anak Ibu
sudah bijak ya dalam menggunakan HP, tidak lagi bermain HP pada saat jam pembelajaran. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Lalu yang terakhir adalah di sini. Nah, tugas mandiri. Ibu akan mengirimkan tugas mandiri melalui Google Form. Saya tunggu tugas mandirinya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Sebelum kita tutup, tadi kita di awal udah berdoa ya. Dah di akhir juga kita tutup dengan berdoa. Yuk, Ibu minta tolong dulu sama si Feli nih. Coba Feli, yuk bawa doa penutupnya Feli. Baiklah, teman-teman semua, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Tri bisa kita terapkan ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan BK selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.